Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillah siang ini kita dapat berjumpa di mata kuliah kita Fikih Kontemporer dan ini rekaman pertama saya ya. Jadi saya tidak bisa kuliah langsung karena dua kelas saya paralel dan jumlahnya sekitar 73 tambah 60 sekian berarti kan 130-an lebih lah. Jadi nggak bisa melalui Zoom atau Google Meet ya. Karena ini sama mata kuliahnya. Lumayan banyak ini kelas sampean. Kalau misalkan cuma 50 saya bisa bisa apa itu? Bisa bisa langsung Google Meet. Tapi nggak apa-apa ini saya buatkan video ini seolah-olah apa itu kita berjumpa aja. Nanti tanya jawabnya bisa sampean kemukakan di grup ya masing-masing, nanti akan saya jawab menggunakan audio ya. Nanti tanya jawabnya sampean ketik ketik apa itu menggunakan menggunakan sampean ketik, nanti akan saya jawab menggunakan audio. Itu ya. Oke. Untuk presensi ya teman-teman, presensi sampean di E-kelas ya, dan waktunya saya beri 2 hari sebagaimana biasanya. Jadi hari ini terus kemudian sampai besok malam jam 11 malam itu. Jadi sampean bisa milih waktu absennya, misalkan waktu ngisi presensinya, misalkan kalau siang apa itu sedang full ya berarti otomatis bisa malam atau bisa apa itu dini hari yang biasanya nanti Siska tidak ngadat atau Mbak Siska sedang tidak ngambek gitu ya. Oke, langsung saja ke pembahasan hari ini ya teman-teman. Kita sudah masuk dalam pembahasan tentang fikih kontemporer. Jadi kita hari ini akan membahas tentang pengertian fikih kontemporer, metode kajian fikih kontemporer, dan metode kajian fikih kontemporer yang pertama yaitu ijtihad, yang kedua adalah tatbiqul hukam ini. Tapi sebenarnya ini tidak usah dibahas secara mendalam juga nggak apa-apa, karena kita langsung apa itu nanti kan ini ada 23 halaman ya nggak apa-apa. Kita coba saja. Yang pertama adalah pengertian fikih kontemporer ya. Jadi fikih kontemporer adalah ya karena fikih sendiri sampean paham lah ya, fikih itu adalah apa itu al-fahmu ila syai', pemahaman kepada sesuatu dengan pemahaman yang apa itu mendalam. Kalau kadang saya mengartikan al-fahmu ad-daqiqu, yaitu pemahaman yang sangat mendalam ya. Maka fikih itu kan diartikan secara kebahasan ada al-fiqhu adalah al-fahmu atau pemahaman. Jadi fikih itu intinya adalah pemahaman tentang hukum-hukum dalam Islam. Jadi gampangnya seperti ini ya teman-teman. Islam itu kan menjadi agama yang diturunkan dari langit kepada manusia ya, untuk dianut oleh manusia, dan di dalamnya isinya adalah ajaran-ajaran kan ya, ajaran yang berisikan tentang perintah dan larangan kan umumnya seperti itu. Perintah dan larangan, anjuran dan apa itu yang harus dihindari kan seperti itu. Nah, ajaran-ajaran tersebut kemudian umumnya disebut sebagai syariah kan gitu. Syariah itu kan asalnya dari syari'. Syari' itu artinya adalah jalan. Nah, syariah itu adalah jalan yang sudah dibuat agar manusia melewati jalan tersebut. Jadi nggak melewati selokan, nggak melewati pagar, nggak melewati apa itu semak-semak, tapi memang melewati jalan yang sudah digariskan dari awal. Jadi itu yang namanya syariah ya teman-teman. Nah di syariah itu ternyata tidak semuanya terus kemudian apa itu memang sebagian besar sudah disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis, yang kemudian gampangannya adalah sudah dijelaskan apa itu secara terperinci oleh Nabi Muhammad. Tapi oleh para ulama akhirnya mereka sepakat bahwa tidak semuanya itu telah dijelaskan secara maksudnya secara terperinci, dan ini juga seiring dengan perkembangan zaman kemudian muncul permasalahan-permasalahan yang sebelumnya belum pernah dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Makanya kemudian ya muncul yang namanya fikih ini. Fikih ini adalah jalan yang ditempuh atau itu pemahaman yang dimiliki, yang ditempuh oleh para ulama untuk bisa paling tidak memahami tentang syariah Islam tersebut. Oke, jadi fikih itu adalah bentuk bagaimana para ulama kemudian mengejawantahkan apa itu ajaran-ajaran yang sebenarnya belum kemudian jelas, apa itu sebenarnya sudah jelas haram, halal, terus apa itu yang dilarang itu apa, yang dianjurkan apa, tapi kemudian belum muncul hukum-hukum yang di dalamnya kemudian menyatakan oh ini haram. Ini larangannya tingkatnya tinggi haram. Nah, karena ini larangannya masih boleh dilaksanakan tapi dibenci untuk dilaksanakan. Kemudian muncul makruh.
Lah ini anjuran untuk dilaksanakan, tapi harus dilaksanakan itu menjadi wajib. Anjuran untuk dilaksanakan tapi tidak wajib untuk dilaksanakan kemudian menjadi sunnah. Nah itu kemudian memunculkan yang namanya ilmu fikih seperti itu ya. Terus kemudian ternyata dalam apa itu mengeluarkan hukum-hukum tersebut para ulama akhirnya kemudian muncul metode-metode dalam pengambilan hukum yang kemudian akhirnya memunculkan yang namanya ilmu usul fikih kan di situ. Kenapa ini kok bisa sholat menjadi apa itu wajib, sholat yang ini kenapa sunnah, sholat yang ini kenapa fardu kifayah, yang ini fardu ain dan sebagainya. Nah itu kemudian metode-metodenya dibahas di usul fikih yang nanti memunculkan berbagai kaidah tersebut. Jadi ya Islam isinya itu. Islam itu isinya ajaran-ajaran tersebut kemudian oleh para ulama diformulasikan menjadi yang namanya ilmu fikih ya. Kemudian fikih tersebut menggunakan metode-metode yang memunculkan yang namanya ilmu usul fikih. Tapi di masa sekarang akhirnya kan muncul semakin lama kan semakin muncul yang namanya permasalahan-permasalahan baru. Apalagi sekarang adalah zamannya digital, terus kemudian di berbagai ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat, termasuk di dunia perbankan, di dunia kedokteran, di dunia digital dan sebagainya, memunculkan yang namanya uang-uang digital, ya Bitcoin dan sebagainya, terus kemudian di perbankan ada saham, ada berbagai hal yang berkenaan dengan itu, terus kemudian dalam dunia kedokteran ada bedah, terus kemudian ada bayi tabung, ada bank sperma, ada bank darah. Nah, ini kan terus itu menyebabkan yang namanya permasalahan baru dalam bidang keagamaan. Sebenarnya permasalahan bukan dalam artian negatif ya, tapi permasalahan-permasalahan ini atau hal-hal ini kemudian harus bisa dijawab dengan Islam. Maksudnya dijawab dengan ajaran-ajaran Islam. Islam itu harus hadir di situ. Salah satunya menunjukkan bahwa oh hadirnya ini itu apakah dibolehkan atau tidak. Yang terbaru munculan yang namanya vaksin dan sebagainya itu kan ya. Vaksin di dalamnya tapi mengandung ada beberapa zat najis yang kemudian digunakan di dalamnya atau zat yang haram untuk dikonsumsi tapi kemudian disontekkan dalam bentuk vaksin. Nah, apalagi hubungannya dengan vaksin yang bersamaan dengan pandemik seperti ini. Lah itu kemudian memunculkan harus ada pendapat dari Islam paling tidak. Apakah dibolehkan atau tidak? Kalau tidak nanti masyarakat yang akan bingung. Lah ini pemerintah mewajibkan vaksin tapi secara keagamaan katanya ini ada zat najisnya. Lah itu boleh atau tidak? Makanya kemudian muncul yang namanya fikih kontemporer atau yang apa itu muncul yang namanya fatwa dari MUI, fatwa dari Majelis Fatwa dari berbagai negara ya dari kumpulan para ulama internasional kemudian memfatwakan oh boleh vaksin karena pandemik dan dibutuhkan secepatnya walaupun di dalamnya isinya ada barang najis di dalamnya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang kemudian dibahas di fikih kontemporer, fikih kekinian gampangannya ya. Fikih kekinian itu ya. Jadi fikih kontemporer itu pembahasannya apa saja lah ini fikih yang membahas masalah-masalah kekinian atau baru kontemporer atau kalau dalam bahasa Arabnya adalah al-mu'asyirah. Biasanya nanti ada kitab di dalamnya adalah al-fiqhiyah fikih qadaya mu'asyirah biasanya gitu qadaya al-fiqhiyah mu'asyirah. Ya, yang masalah-masalah kekinian baru itu yang tidak ada nasnya secara khusus dalam Al-Quran maupun Sunnah, atau yang belum pernah dikeluarkan pendapatnya oleh para ulama sebelum kita, atau belum muncul yang namanya ijma dari para ulama sebelum kita maupun qiyas, kan seperti itu ya. Jadi ini yang menjadi pokok bahasan dalam fikih kontemporer. Nah, fikih kontemporer dalam literatur Arab sering disebut dengan istilah qadaya al-fiqhiyah al-mu'asirah. Qadaya al-fiqhiyah al-mu'asirah ini sama, yaitu fikih kontemporer atau fikih nawazil, fikih turunan ya. Fikih turunan ini berarti otomatis fikih permasalahan-permasalahan dalam bidang fikih yang sebelumnya belum pernah dibahas, akhirnya dibahas di mata kuliah ini atau di disiplin keilmuan ini, gitu ya. Kitab dengan istilah tersebut misalnya Al-Mawsu'ah, Al-Qadaya al-Fiqhiyah al-Mu'asirah karya Muhammad Ali As-Salus atau fikih nawazil karya Abu Bakar Az-Zaid ini. Nah, kalau gambar kitabnya seperti ini ya. Jadi di Arab juga ada pembahasan berkenaan tentang fikih kontemporer ya dan tokoh-tokohnya banyak ini. Nah, contohnya adalah muamalah maliyah muasyirah ini hubungannya tentang maliyah tentang apa itu harta atau tentang perekonomian lah ya. Ini karyanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili ini salah satu pengajar di apa itu di di Universitas Al-Azhar ini. Terus kemudian muamalat maliyah muasyirah ini Sa'duddin Al-Kibbi, muamalah maliyah muasyirah ini. Terus kemudian fikih nawazil Abu Bakar Abu Zaid, fikhun nawazil. Qadaya fiqhiyah al-muasyirah sama qadaya fiqhiyah muasyirah. Nah, contoh
tema fikih kontemporer yang anu ini seperti ini: hukum asuransi, hukum koperasi, hukum PT, hukum zakat produktif, hukum zakat profesi, hukum franchise, hukum MLM, kartu kredit, kartu diskon, gadai syariah, talangan haji, outsourcing. Terus kemudian yang saya cantumkan di RPS saya, sampean bisa baca: bank sperma, bank darah, vaksin, terus kemudian jihad dan sebagainya. Itu nanti kita bahas dalam perkuliahan kita. Hari ini kita membahas tentang pengertian dan ruang lingkupnya. Oke. Jadi pengertian fikih kontemporer dapat juga dikatakan adalah fikih kontemporer adalah fikih untuk masalah baru yang membutuhkan ijtihad. Ijtihad itu adalah mengeluarkan pendapat dengan kemampuan yang sebaik-baiknya, maksudnya mengeluarkan pendapat yang kemudian nanti bisa dijadikan sebagai pedoman. Tapi pendapat tersebut hanya bisa dikeluarkan oleh seorang yang memiliki kualifikasi sebagai mujtahid, harus berilmu, harus paham tentang bahasa Arab, Al-Quran, hadis, dan dia paham tentang permasalahan tersebut, gitu ya. Catatan ini, fikih kontemporer juga mencakup fikih untuk masalah-masalah baru yang tak membutuhkan istihad, ya. Jadi juga mencakup fikih untuk masalah-masalah baru yang tak membutuhkan istihad, yang di dalamnya sudah jelas lah ya, sudah jelas kebolehannya, itu juga masuk dalam kategori cakupan fikih kontemporer, ya. Contohnya perkembangan pernikahan, perkembangan metode dalam pembayaran zakat, contohnya membayar zakat melalui transfer dan sebagainya. Lah itu kan hal-hal baru yang tidak butuh istihad, itu sebenarnya sudah kelihatan yang selama dia membayar zakat ada buktinya. Lah itu juga masuk dalam kategori pembahasan fikih kontemporer, ya. Meski tak ada nasnya secara khusus, namun ada nasnya secara umum. Contoh sembelian Ahmadiyah. Lah ini sembelian dari orang Ahmadiyah itu masuk dalam kategori Islam atau tidak? Lah itu masih menjadi pembahasan sekarang. Masalah sembelian Ahmadiyah ini walaupun baru dari segi faktanya, namun dapat dihukumi dengan hukum umum berdasarkan nas umum yang sudah ada. Contohnya, hukumnya haram berdasarkan dari surat Al-Maidah ayat 5. Silahkan, ini nanti bisa dikatakan bukan sembelian orang Islam, seperti itu gampangannya. Sekarang contoh lain, metode mematikan hewan di barat, di mana hewan dimatikan dengan cara disetrum. Kalau ini pasti jelas hukumnya haram. Itu termasuk pembahasan di dalamnya itu, ya. Termasuk pembahasan di dalamnya yang tadi saya katakan, yang sebenarnya tidak butuh istihad, pasti akan jelas itu. Tinggal dikiaskan dengan kasus yang pernah ada dalam Al-Quran. Ya, gitu ya. Karena masuk kategori bangkai, tidak disembelih dengan benar. Sekarang metode studi fikih kontemporer. Metode kajian fikih kontemporer. Metode kajian fikih kontemporer adalah metode untuk menghukumi masalah-masalah baru menurut syariah Islam, ya. Berarti otomatis metodenya digunakan untuk mengkaji masalah baru. Metode kajian fikih kontemporer sesungguhnya adalah metode ijtihad untuk masalah-masalah baru. Metodenya sebagai berikut: mempelajari fakta masalah yang ada. Yang kedua, mempelajari nas-nas syarak yang terkait dengan masalah yang ada. Yang ketiga, mengistimbat hukum syarak dari nas syarak tersebut. Ini hasilnya, terus kemudian mencoba mencari dalil-dalil yang bisa bisa menguatkan pendapat yang berkenaan tentang permasalahan kontemporer tersebut. Ini hampir sama sebenarnya dengan yang sudah ditempuh oleh para ulama sebelum kita. Tapi yang berbeda adalah kasusnya semakin baru bersamaan dengan perkembangan zaman. Karena seperti ini metode kajian fikih kontemporer dengan ijtihad, yaitu yang pertama mempelajari fakta berkenaan dengan kasus, kemudian mempelajari nas yang bisa saja hampir membahas hampir sama dengan kasus yang sedang dipelajari. Kemudian selanjutnya yaitu mengistimbat hukum dari nas ini. Metode kajian fikih kontemporer ini Imam Taqiyuddin Nabhani berkata, ya seperti tadi yang saya jelaskan tadi, ya. Islam memiliki satu metode untuk mengatasi masalah-masalah, yaitu menyeru mujtahid agar dia mempelajari masalah baru yang ada hingga dia memahaminya. Kemudian dia mempelajari nas-nas syarak yang terkait dengan masalah ini. Kemudian dia mengistimbat pemecahan untuk masalah ini dari nas-nas syarak tersebut. Mengistimbat itu mencoba mengeluarkan produk hukum. Gampangannya ini halal, haram. Ya gampangannya kemudian mengeluarkan hukum tadi, gampangannya halal, haram, sunnah, dan sebagainya, dibolehkan atau tidak. Intinya itu, ya. Yaitu mengistimbat hukum syarak untuk masalah ini dari dalil-dalil syar'i. Mujtahid tak menempuh jalan selain jalan ini secara mutlak. Jadi ya seperti ini memang jalannya, ya. Sekarang metode kajian fikih kontemporer juga, ini metode Taqiyuddin Nabhani itu sejalan juga dengan Imam Ibnu Qayyim yang berkata ini, ila akhirih ini,
Nanti saya share, silahkan dibaca. Imam Ibnu Qayyim berkata, seorang mufti atau hakim tak dapat mengeluarkan fatwa dengan benar kecuali dengan bekal dua macam pemahaman. Yang pertama, memahami fakta dan menguasai berdasarkan korina. Korina itu perbandingan ya, tanda atau fenomena yang ada. Ya, ini harus paham benar mengenai fakta tersebut, kemudian mencoba membandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya yang mungkin itu hampir sama ya, atau bisa dikiaskan, namanya seperti itu. Yang kedua, memahami yang wajib ada pada fakta, yaitu memahami hukum Allah yang dia gunakan untuk menghukumi baik dari Al-Quran atau Sunnah untuk fakta ini, kemudian menerapkan hukum ini untuk fakta tersebut. Aslinya sama ini, hampir sama dengan kias, tapi ini lebih mendalam, dia harus paham tentang masalah tersebut, kemudian memahamkan dengan dengan syarat yang sudah dia pahami, Al-Quran dan hadisnya seperti apa, gitu ya. Terus kemudian metode studi fikih kontemporer yang tatbiqul hukam ini. Ada aktivitas serupa ijtihad tapi bukan ijtihad, yaitu menerapkan hukum yang sudah ada pada masalah-masalah baru. Istilahnya adalah tatbiqul hukam ala masail al-mustajiddah, menerapkan hukum yang sudah ada pada masalah-masalah baru. Hal ini bukanlah istimbat, tetapi menerapkan hukum umum berdasarkan nas umum untuk masalah baru. Contohnya hukum sembelian Ahmadiyah, hukum daging hewan yang dimatikan dengan listrik. Ya ini hampir tadi tidak membutuhkan yang nama ijtihad. Metode kajian yang tatbikul hukum ini yaitu yang pertama mempelajari fakta, mempelajari hukum terkait fakta, dan menerapkan hukum pada fakta. Kalau tadi kan nas, harus belajar dari Al-Quran hadis, tetap berpegang ke itu. Tapi kalau ini hampir sama dengan kias ya, mempelajari fakta, mempelajari hukum terkait fakta, terus menerapkan hukum pada fakta. Sebenarnya tanpa ijtihad ini sudah bisa. Seringkali dalam tatbikul hukum alal masail al-mustajidah terdapat beberapa opini hukum syara yang berbeda-beda dalam satu masalah. Maka dari itu diperlukan langkah tarjih hukum, yaitu memilih pendapat terkuat berdasarkan dalil yang terkuat. Nah, ini mungkin perbedaannya. Kemudian harus bisa memilih mana yang lebih kuat, yang lebih baik, yang lebih maslahah bagi masyarakat. Karena ini hubungannya dengan maqasidus syariah. Tujuan kenapa syariah itu ada gitu ya. Yang pertama hukum murabahah KPP. Ada sebagian ulama yang membolehkan dan sebagian ulama yang mengharamkan ya. Contoh lain hukum multi akad. Multi akad itu ada akad bermacam-macam. Contohnya sampean mau pinjam ke bank dengan pinjam mau beli rumah tapi nggak punya uang, kemudian sampean datang ke bank syariah, kemudian bank syariah seolah-olah memberi rumah tersebut, kemudian rumah tersebut dijual ke sampean dengan cara dicicil tapi dengan harga full semua cicilan, misalkan selama 15 tahun jadi 500 juta, padahal ketika beli dari penjual, bank tersebut hanya beli misalkan 300 juta. Lah itu sebenarnya sudah untung 200 juta. Lah itu yang namanya ada dua akad. Akad bank sampean pinjam ke sampean minta tolong ke bank kemudian membeli rumah tersebut dengan penjual ya. Terus kemudian sampean membeli rumah tersebut dari bank ya. Seperti itu. Jadi dalam satu waktu yang berdekatan ada macam-macam akad ya. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian ulama yang mengharamkan. Tapi ini sekarang sebagian besar banyak yang membolehkan. Metode kajian fikih kontemporer, tarjih hukum dapat dilakukan oleh mustahid, tarjih hukum dapat pula dilakukan oleh muqallid, tetapi haruslah muqallid mutabi', yaitu muqallid yang mengetahui dalil. Jadi tarjih itu cara sampean memilih mana yang lebih baik itu kalau dilakukan mustahid pasti jelas, tapi kalau dilakukan seorang muqallid dia paling tidak harus hati-hati, harus berpegang kalau dia memang paham tentang hukum tersebut dan mengetahui dalilnya, atau lebih mudahnya harus bertanya kepada mereka yang lebih tahu berkenaan tentang itu. Kalau muqallid ami, yaitu muqallid yang hanya mengetahui hukum tapi tidak mengetahui dalil, ini tidak berhak melakukan tarjih hukum. Bagi muqallid ami hanya berhak melakukan tarjih mujtahid ulama, bukan tarjih hukum dengan melihat dua kriteria. Alamnya, siapa ulama yang lebih berilmu, dan tiga adalah ulama yang ulama yang diikuti haruslah bersifat adil bukan fasik. Maksudnya seorang muqallid ami ini dia hanya bisa memilih, saya mau mengikuti ulama yang mana gitu, yang sepertinya lebih bisa aplikatif ke saya, atau lebih saya anggap dia itu memang lebih baik daripada yang lain. Nah, seperti itu. Ya, tatbik plus tarjih ini kemudian seolah-olah metodenya seperti ini. Mempelajari fakta, mempelajari hukum terkait fakta, mentarjih hukum, kemudian menerapkan hukum pada fakta. Nah, itu fikih kontemporer seperti itu, teman-teman. Ada metode dua ini, kemudian ada metode yang ditambah, metode yang terakhir, tatbikul hukum. Yang pertama metode ijtihad itu, yang kedua tatbikul hukum ya. Tatbik hukum ini berarti otomatis tanpa ijtihad, tapi harus benar-benar dibandingkan dengan hukum-hukum yang lama. Ini hampir sama dengan kias. Terus kemudian yang terakhir ditambah dengan tarjih, harus memilih mana yang lebih baik, pendapat mana yang lebih baik, apakah menurut ulama A, ulama B, ulama C, atau ulama D. Sampean harus bisa memilih itu, gitu ya teman-teman.
Itu dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa presensi di iKelas ya, seperti biasa. Semoga bermanfaat. Nanti tanya jawab bisa ditanyakan di grup PA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.